Ini presiden orientasinya buat rakyat dan bangsa. Jadi menurut saya cawe-cawenya Pak Jokowi karena punya keinginan agar bangsa ini dan rakyat ini lebih baik ke depan, saya rasa nggak ada masalah. Kejadian seperti ini pelanggaran nepotisme besar-besaran terbuka. Lalu abang diam dan membiarkan ini dan menganggap ini bagian dari demokrasi. Demokrasi apa? Saya melihat pada substansinya, terkecuali dia membangun sebuah kepentingan saudaranya, lingkungannya, baru kita akan melakukan perlawanan. Sampai detik ini kan tidak ada. Bahkan orang hari ini mengorkestrasikan kecurangan-kecurangan. Ada itu bang. Boleh bang Ferry silakan. Ada membangun anaknya. Ini kan apa? Keluarga-keluarganya dibangun. Lah proses demokratik atau tidak? Sangat tidak demokratis. Kita fair juga. Sangat Jangan tidak kita membuat narasi kemudian kita mana ada peradilan yang disebut demokratis kalau pamannya yang memimpin sidang bang. Gini, biar kita paham tentang apa makna demokrasi itu sendiri. Kita kan mengorkestrasikan persoalan politik dinasti, tapi rekonstruksi berpikir juga salah. Ya, saya mau kritik bang. Gitu. Okay. Kalau boleh, bahwa konstruksi demokrasi itu harusnya untuk siapa? Kan untuk rakyat, oleh rakyat. Betul, ya? betul. Tidak salah. Tetapi sekarang kalau kita lihat untuk anaknya semua, peradilan konstitusional yang meloloskan anaknya dipimpin oleh pamannya, lalu yang menguji adalah adiknya, dan yang menjadi termohon adalah pemerintahan ayahnya. Ini semua kolusi nepotisme besar-besaran dalam takaran demokrasi. Tidak ada bicara rakyat, semua bicara keluarga Jokowi dan partai anak keluarga Jokowi. Gini, Fer, problemnya kalau itu menjadi problem, itu kan sudah digugat. Kawan-kawan, kelompok-kelompok NGO, kelompok-kelompok kepentingan yang lainnya menggugat. Makanya aku tanya abang sebagai aktivis, panutan kita lah dalam aktivisme ya. Kejadian seperti ini pelanggaran nepotisme besar-besaran terbuka. Lalu abang diam dan membiarkan ini dan menganggap ini bagian dari demokrasi. Demokrasi apa? Saya melihat pada substansinya. Enggak bisa. Saya melihat pada substansinya. Juga harus bicara melalui mekanisme yang demokratik, itu tidak problem. Gitu loh. Abang sudah gini tahu. Dong. Saya kalau tahu abang tahu. Gini, substansi Fer. juga bicara proses. Iya, selama substansi melalui mekanisme demokratik, problemnya di mana? Iya, gitu prosesnya loh. tidak benar. Gitu loh. Ada nepotisme di hukum, orang mengorkestrasikan curang-curang tapi ikut-ikut pemilu. Lah. Ini kelompok culas menggugat kecurangan, saya anggap. Orang yang culas menggugat kecurangan. Gitu loh. Jadi ikut saja sudah dicurangi, apalagi orang tidak, yang culas ini siapa yang dimaksud? Tanya Dedi. Dedi paham tuh orang-orang culas itu siapa? Kan yang ngomong Bang Noel, masa saya tanya Bang Dedi? Ya lu dong. Lu yang ngomong. Gua nggak ada ngomong dari tadi. Tadi kan lu mengorkestrasikan sebuah kecurangan. Tangan lu gua sambil nunjuk di depan orang nih. Iya, depan orang kenapa rupanya? Aduh apa? Oke. Lu pemilu aja kalah soalnya minta ampun lu. Lu dari culas. Lu dari culas. Jangan kurang ajar lo. Oke, lu dewan tidak punya rasa hormat. Ingat deh, jangan konyol lu. Lu harus diangkat. Jangan konyol apa? Ayo kita buka. Kenapa ayo? Kita akan buka itu ya. Kita akan buka itu. Kita akan buka itu. Jangan konyol lu. Baik. Iya. Iya. Lu marah kenapa? Culas. Kenapa lu jadi persoalan pribadi lu? Kesalahan pribadi. Ini kan bicara politik. Ini masuk. Lu yang ngawur. Gua ngomong apa man lu? Lu ngomong apa tadi? Gua lihat lu aja jijik. Gua ngomong apa? Gua lebih jijik dari lu. Bang Noel. Saya ke Bang Faldo ya, Bang Faldo. Entar dulu, gua belum ngomong. Tadi gua mau ngomongin Sedikit. dulu yang disebut tadi itu soal Sedikit. apa Sebentar namanya? ya. Tadi gua sampai lupa tadi ngomong Bang, apa. jadi aku Substansi demokrasi. Oke. Bicara substansi demokrasi itu bicara proses. Kalau ada orang yang bilang pembegalan di MK yang berujung pada pemecatan ketua MK sebagai substansi demokrasi, orang itu pasti nggak pernah baca buku. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Menilik update realcon KPU untuk perebutan kursi DPR Dapil Kaltara. Nama-nama seperti Rahmawati, Deddy Sitorus, dan Hasan Saleh yang berpeluang melenggang ke Senayan. Nama Rahmawati, Deddy Sitorus, dan Hasan Saleh disebut berpeluang melenggang ke Senayan, menilik suara sementara yang telah dikumpulkan oleh partai ketiga caleg DPR Dapil Kaltara. Merupakan caleg pendatang baru.
Nama Rahmawati diketahui juga istri Gubernur Kaltara saat ini, Zainal A. Paliwang. Selain Rahmawati, caleg lain yang punya kas melenggang di Senayan sesuai Realkon KPU untuk perebutan kursi DPR Dapil Kaltara yakni Dedi Sitorus. Namun, Dedi Sitorus dikenal sebagai anggota DPR Dapil Kaltara dengan status incumbent atau petahana. Kini Dedi Sitorus jadi pendulang suara terbanyak sementara di internal PDIP sesuai Realkon KPU untuk merebut kursi DPR Dapil Kaltara hingga saat ini. Selain Rahmawati dan Dedi Sitorus, nama Hasan Saleh juga berpeluang ke Senayan sesuai Realkon KPU untuk perebutan kursi DPR Dapil Kaltara. Sama seperti Dedi Sitorus, Hasan Saleh adalah nama anggota Dapil Kaltara dengan status incumbent saat ini. Kini Hasan Saleh jadi peraih suara tertinggi sementara internal Partai Demokrat. Namun Realkon KPU untuk perebutan kursi DPR Dapil Kaltara ini masih sementara dan masih bisa berubah. Menilik update Realkon KPU untuk perebutan kursi DPR Dapil Kaltara. Nama-nama seperti Rahmawati, Dedi Sitorus, dan Hasan Saleh yang berpeluang melenggang ke Senayan. Nama Rahmawati, Dedi Sitorus, dan Hasan Saleh disebut berpeluang melenggang ke Senayan menilik suara sementara yang telah dikumpulkan oleh partai ketiga caleg DPR Dapil Kaltara. Merupakan caleg pendatang baru. Nama Rahmawati diketahui juga istri Gubernur Kaltara saat ini, Zainal A. Paliwang. Selain Rahmawati, caleg lain yang punya kas melenggang di Senayan sesuai Realkon KPU untuk perebutan kursi DPR Dapil Kaltara yakni Dedi Sitorus. Namun, Dedi Sitorus dikenal sebagai anggota DPR Dapil Kaltara dengan status incumbent atau petahana. Kini Dedi Sitorus jadi pendulang suara terbanyak sementara di internal PDIP sesuai Realkon KPU untuk merebut kursi DPR Dapil Kaltara hingga saat ini. Selain Rahmawati dan Dedi Sitorus, nama Hasan Saleh juga berpeluang ke Senayan sesuai Realkon KPU untuk perebutan kursi DPR Dapil Kaltara. Sama seperti Dedi Sitorus, Hasan Saleh adalah nama anggota Dapil Kaltara dengan status incumbent saat ini. Kini Hasan Saleh jadi peraih suara tertinggi sementara internal Partai Demokrat. Namun Realkon KPU untuk perebutan kursi DPR Dapil Kaltara ini masih sementara dan masih bisa berubah. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.